Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Teli Mariani Tefnai dari kelas 5BD4 dengan NIM 22231427724. Di sini saya akan mempresentasikan pengukuran kinerja sektor publik dengan materi analisis anggaran. Selamat menonton. Apa sih analisis anggaran itu? Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Sedangkan analisis anggaran adalah proses evaluasi anggaran yang digunakan untuk menilai sejauh mana anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah atau lembaga publik dapat mendukung pencapaian kinerja yang efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya perencanaan anggaran. Dalam sistem anggaran kinerja, arah dan kebijakan umum APBD mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian. Sebagai fungsi perencanaan, karena arah dan kebijakan umum APBD ini merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD, dan sebagai fungsi pengendalian, karena arah dan kebijakan umum APBD sebagai dasar penilaian kinerja keuangan daerah dalam 1 tahun anggaran. Itu ada dua, yaitu formulasi kebijakan anggaran dan juga perencanaan operasional anggaran. Berikutnya pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran daerah, ini mungkin terjadi perubahan anggaran pada periode anggaran. Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan 3 konsep, yaitu kebijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang strategis, penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan, dan yang ketiga terjadi kebutuhan yang mendesak. Berikutnya pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran. Analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja tradisional yang membandingkan antara anggaran dengan realisasi tanpa melihat keberhasilan program. Pengukuran kinerja ditekankan pada input, yaitu terjadinya overspending atau underspending. Suatu instansi dinyatakan berhasil jika dapat menyerap 100% anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar. Berikutnya ada formulasi analisis selisih anggaran. Yang pertama ada rasio kemandirian daerah. Rumus dari rasio kemandirian daerah adalah PAD dibagi subsidi pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah dikali 100%. Yang kedua rasio pajak daerah terhadap PAD. Rumus dari rasio pajak daerah terhadap PAD yaitu pajak daerah dibagi PAD dikali 100%. Yang ketiga rasio retribusi daerah terhadap PAD. Rumus dari rasio retribusi daerah terhadap PAD yaitu retribusi daerah dibagi PAD dikali 100%. Yang keempat, rasio bagian laba BUMD terhadap PAD. Rumusnya yaitu bagian laba BUMD dibagi PAD dikali 100%. Yang kelima, rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD. Rumusnya yaitu lain-lain PAD yang sah dibagi PAD dikali 100%. Yang keenam ada rasio belanja aparatur terhadap total belanja. Rumusnya belanja aparatur dibagi total belanja dikali 100%. Yang ketujuh rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja. Rumusnya belanja pelayanan publik dibagi total belanja dikali 100%. Yang terakhir tahap-tahap analisis anggaran. Yang pertama, siapkan data-data anggaran dan laporan realisasi anggaran. Yang kedua, bandingkan data-data realisasi anggaran dengan anggarannya untuk setiap item yang sama. Yang ketiga, hitung selisih anggaran. Yang keempat, hitung persentase tingkat ketercapaian anggaran. Dan yang kelima, hitung persentase tingkat ketercapaian anggaran.